adalah anak-anak yang sukses dunia akhirat. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya yang mulia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya wallahu a'lamu bimuradih. Qul, katakanlah olehmu Muhammad, in kuntum, jika kalian ada, tuhibbunallah, kalian mencintai Allah, fattabi'uni, syarat mencintai Allah adalah fattabi'uni. Ini bukan ucapan Rasul yang ingin dibanggakan dan ingin dihormati, apa ingin dimuliakan. Allah yang mengatakan itu. Jika kalian wahai manusia mengaku cinta kepadaku, maka cintailah Muhammad Rasulku sallallahu alaihi wasallam. Ini itu di dalam ilmu bahasa Arab itu ada syarat, ada jawabnya, fattabi'uni. Jika betul kita mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa dampaknya kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Tanpa cinta kepada Rasul, Allah tidak berikan cintanya. Kalau kita ingin mencintai Allah, maka cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, atas komitmen kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, selain Allah mencintai orang tersebut, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa kalian. Sekarang saya mau tanya, yang ada di sini wabil khusus punya dosa apa enggak? Punya dosa apa enggak? Punya apa banyak? Banyak apa banyak? Banyak. Pengen diampuni? Cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad. Masya Allah. Ada satu kisah. Sultan Abdul Hamid II, beliau ini Sultan ke-34 di Ottoman Empire. Sultan, kebiasaan sang Sultan ini adalah selalu menghabiskan malamnya dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam. Satu malam pernah dia tertinggal. Satu malam pernah tertinggal tidak bersolawat karena mungkin kesibukan. Dan hebatnya di dalam Islam ini, kalau sudah satu amalan dia istiqomah, maka ketika dia amalan itu karena uzur syar'i, maka tetap dihitung seakan-akan dia melaksanakan keistiqomahan amal tersebut. Ini fadilah daripada istiqomah, itu salat. Kemudian kebiasaan beliau setiap hari Jumat, ba'da sholat Jumat, menerima keluhan daripada masyarakat. Keluhan dari masyarakat itu perintah langsung daripada Sultan Hamid II. Dari sekian surat, ada satu surat keluhan dari seorang pedagang yang tidak dibacakan oleh menterinya. Setelah diselesaikan semua, kemudian apakah masih ada? Satu masih ada. Kenapa kau tidak bacakan? Aku malu. Bacakan. Tidak sanggup Tuan Raja. Kalau begitu biarkan aku membacanya. Ketika dibacanya, wahai Sultan Abdul Hamid, engkau punya hutang kepadaku.
Wahai menteri, panggil orang itu. Mana pedagang tanah itu? Menghadaplah. Katakan keluhannya. Kata pedagang yang miskin tadi, wahai Sultan, engkau punya hutang kepada. Kata Sultan, dari mana? Apakah kita pernah bertemu? Tidak. Apakah kita terkait satu permasalahan? Tidak. Tapi engkau punya hutang kepada. Coba ceritakan olehmu. Wahai Sultan, aku seorang pedagang yang jatuh bangkrut dan terlilit hutang. Semenjak itu aku memperbanyak zikir dan sholawat. Setiap malam aku bertahajud meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga tiba satu malam aku bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul mengatakan kepadaku, wahai Effendi, namanya Effendi, untuk segala kebutuhanmu kau mintalah kepada Hamidku. Kau mintalah segala keperluanmu, kebutuhanmu, hutang-hutangmu kepada Hamidku. Karena dia pernah satu malam melewati malam tidak bersolawat kepada aku. Kemudian terkejut Sultan itu. Mendekatlah. Apa yang kau katakan tadi? Rasulullah katakan Hamidku. Apa yang dikatakan Rasulullah? Nah, Hamidku. Dia membuka laci, mengambil satu kantong emas, diberikan. Setelah diterima, dia mundur ke sini. Katakan apa yang Rasulullah katakan. Hamidku. Dia buka lagi laci, dia kasih lagi satu kantong emas. Kemudian dia mundur, kemudian berbekas kesan luar biasa. Kesini, kesini, kesini. Apa yang Rasul katakan kepadamu? Hamidku. Diberikan lagi, sehingga dia merasa tidak enak. Sudah berkantong-kantong diberikan oleh Sultan kepadanya, karena Sultan hanya ingin mendengar ucapan Rasul kepadanya yang begitu indah, menyebut namanya disandingkan dengan nama Rasul, pengakuan Rasul, Hamidku. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian bagian penerangan itu pun memperingatkan, wahai Sultan, hartamu nyaris saja habis kalau orang tersebut tidak segera pamitan. Allahumma sholli ala Muhammad. Seorang sultan mungkin dia tidak pernah menduga bahwa sholawatnya begitu diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yakinlah satu hal, dari banyak kitab-kitab yang menjelaskan tentang fadilah sholawat, Rasulullah sudah tidak ada. Tapi Rasul diberikan nyawa kembali untuk menjawab sholawat setiap umatnya yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tahu siapa yang bersolawat dari semua umatnya. Karena inilah ada satu hadis, aqrabukum minni yaumal qiyamati mahallan aktsarukum sholatan aktsarukum alayya sholatan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang mulia mengatakan, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, salawat merupakan anak kunci langit, anak kunci pintu langit. Betapa kita punya permasalahan banyak, Allah tidak kunjung melirik kita. Siapa kita? Dosa banyak, maksiat banyak, ibadah sedikit, tidak diiringi dengan ilmu, tidak juga cinta kepada Rasulullah. Apa yang dilihat di kita?
Tapi ketika kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, betapapun banyak dosa kita, betapapun banyak permasalahan kita, karena kita mengucapkan terus nama yang begitu dicintai oleh Allah, Allah berkenan melirik kita. Maka bukalah pintu langit dengan anak kunci solawat. Karena itulah jangan kita pernah berdoa sebelum kita bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu hal tak kenal maka tak sayang. Bagaimana caranya? Perbanyak solawat, Pak. Perbanyak solawat. Tadi saya juga sebelum di sana saya banyakin solawat. Baca solawat. Solawatnya simpel saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di pertengahan saya baca solawat, tiba-tiba saya ingin melihat kepada satu on-block di situ. Ternyata saya lihat itu kayaknya ada cincin. Ke Habibi, tolong ambilin cincin, kayaknya cincin. Ini cincin yang saya pakai. Dari tadi orang banyak lalu lalang, ini cincin solawat. Subhanallah. Saking banyaknya tadi saya solawat sampai orang yang di samping saya, Pak Roni, melihat saya, panggil Pak Isra. Pak Isra kesini, ambilin piring kue buat kiai. Saking berkah solawat. Ketika datang piring kue itu, Pak Roni yang habisi, saya nggak makan sama sekali. Berkah solawat. Mudah-mudahan bermanfaat, perbanyak solawat. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita, Rasul cinta kepada kita, dan kita menjadi umatnya yang sama-sama masuk surga dan satu surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.